bagaimana caranya pensiunan jika sakit bisa memanfaatkan keduanya atau istilahnya COB? Dulu ada yang namanya istilah COB, Coordination of Benefit. Nah, kalau sekarang namanya KAPJ, Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan. Apakah betul Pak, mulai Juli 2025 BPJS Kesehatan akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS sebagai pengganti sistem kelas 1, 2, dan 3? Negara, pemerintah, termasuk kami tentunya dari BPJS Kesehatan dan tentunya juga dari peserta ya, ingin yang namanya kelas perawatan itu punya standar yang jelas, standar yang baku. Kurang lebih ada 12 kriteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Jakaruli dalam program Roket Obrolan Podcast. Yes, sir. Alhamdulillah kita sudah masuk di awal tahun 2005 ini. Nah, di awal tahun 2005 ini kita masuk di episode ke-23. Nah, alhamdulillah nih di episode 23 ini kita kedatangan tamunya atau narasumbernya dari pihak eksternal, yaitu kita panggilkan BPJS Kesehatan cabang Jakarta Selatan, dan untuk narasumbernya dengan Bapak Herman Dinata Miharja selaku Kepala Cabang. Oke, baik guys, kita langsung saja ke narasumbernya. Kita sapa dulu ya dengan Pak Herman. Halo, selamat siang Pak Herman. Selamat siang Pak, apa kabar, Mas Jeki, Kang Jeki. Alhamdulillah, selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita semua sudah masuk tahun 2025. Ya, oke. Tentunya tahun yang penuh kebahagiaan, tahun yang penuh tantangan, dan tahun-tahun yang sukses lah semua. Iya, dan harus penuh semangat juga. Betul, ya Pak. betul. Oke, baik. Pak Herman ini Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, betul ya Pak ya? Betul, betul Mas Jeki. Okay. Jadi Pak, saya diberikan amanat tadi untuk menjadi Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Selatan. luar biasa. Bapak aktif di BPJS Kesehatan sudah berapa lama Pak? Nah, alhamdulillah saya masuk dulu sih masih zamannya Askes ya. Dari 2002. Jadi kurang lebih hampir 23 tahun. Wah, 22 tahun ya. lebih. Iya. Mengabdinya di BPJS Kesehatan 23 tahun guys. Iya. Oke. Baik Pak Herman, kita langsung masuk ke tema ya. Betul, Mas Oke guys, untuk tema di siang hari ini, yaitu Coordination of Benefit atau COB ya. Oke, baik Pak. Nah, pensiunan BRI itu memiliki asuransi kesehatan. Betul, Dua, betul. yang premi, yang iurannya itu dibayarkan YKP, yaitu Prospens, rawat inap yang providernya oleh BRI Life. BRI Life. Dan BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana caranya pensiunan jika sakit bisa memanfaatkan keduanya atau istilahnya COB? COB. Ya, oke. Terima kasih Mas Jaki. Pertama gini. Ya. Dulu ada yang namanya istilah COB, Coordination of Benefit. Nah, kalau sekarang namanya KAPJ, Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan. KAPJ, Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan. Nah, jadi dalam hal ini tentunya setiap peserta, kemudian tentunya beberapa yang memang memiliki lembaga, perusahaan lah ya, badan usaha, ataupun kelompok seperti ya BRI misalnya yang pensiunan, itu memang boleh memiliki hak untuk yang namanya naik kelas. Nah, dalam hal ini, kalau di ketentuan naik kelas itu ada beberapa hal ya. Satu, boleh bayar sendiri selisihnya. Kedua, boleh juga dibayarkan oleh perusahaan. Ketiga, boleh juga dibayarkan oleh yang namanya AKT, asuransi kesehatan tambahan. Nah, dalam hal ini tentunya untuk Bapak Ibu peserta tadi Prospen ya dari Yayasan Kesehatan BRI, tentunya ada kerjasama dengan BRI Life. Jadi dalam ini kita kategorikan sebagai AKT, asuransi kesehatan tambahan. Nah, regulasinya itu ada di dalam surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 1366 intinya.
Jadi yang terbit di September tahun lalu. Nah, di situ Jadi baru tahun lalu ya Pak ya? Baru tahun lalu. Nah, jadi kurang lebih baru ya 3 bulanan lah. Ini ya Mas Jaki. Berarti ada 3 mandiri, perusahaan, Ya. AKT. Nah, untuk YKP BRI ini masuknya AKT ya Pak ya? Ya, karena YKP BRI ada kerjasama dengan BRI Live, dia masuk kategori AKT. Iya. Nah, nanti teknisnya biasanya ada kerjasama nanti antara BRI, dalam hal ini mungkin BRI Live-nya dengan BPJS di tingkat kantor pusat. Nah, sekarang kan masih proses. Nah, kalau sekarang prinsipnya ya tadi, begitu peserta misalnya pensiunan BRI, kan terdaftarnya di BPJS-nya kelas 1. Nah, boleh naik kelas tuh misalnya. Misalnya yang bersangkutan naik kelas, nanti selisihnya ya dibayarkan oleh BRI Live. Nah, tinggal nanti berapa selisihnya, monggo itu kesepakatan antara rumah sakit dengan BRI Live-nya. Kurang lebih gitu. Ya, oke, baik. Yang kedua nih Pak, apakah betul Pak mulai Juli 2025 BPJS Kesehatan akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS sebagai pengganti sistem kelas 1, 2, dan 3? Maksudnya seperti apa ya Pak? Ya, gini. Jadi memang pada waktu bulan Mei 2024 yang lalu itu kan keluar aturan regulasi baru peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024. Nah, memang salah satunya di situ tertera ada yang namanya KRIS atau kalau kepanjangannya kelas rawat inap standar. Nah, jadi kenapa ini diatur lagi diregulasi melalui tadi peraturan Presiden? Sebenarnya negara, pemerintah, termasuk kami tentunya dari BPJS Kesehatan dan tentunya juga dari peserta ya, ingin yang namanya kelas perawatan itu punya standar yang jelas, standar yang baku. Kurang lebih ada 12 kriteria. Nah, salah satunya kaitannya dengan bed, jumlah bed. Nah, jadi dengan adanya KRIS ini jumlah bed akan diatur. Kalau selama ini ada yang memang sendiri, ada yang berdua, tapi mungkin ada yang lebih dari 4, 6 dan seterusnya. Nah, dengan KRIS ini jalan nanti mulai 1 Juli 2025, itu otomatis maksimal dalam satu ruangan 4. Udah standarisasi semua? Standarisasi. Nah, nanti kalau sekarang kan mekanismenya memang betul, ada yang namanya hak kelas rawat. Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Nah, ini lagi di proses. Apakah nanti memang sistem kelas rawat ini masih ada atau memang single kelas. Nah, ini mudah-mudahan tadi dalam 3, 4, 5 bulan ke depan ya sudah clear ininya. Tapi yang pasti standarisasinya 12 kriteria. Salah satu yang poin pentingnya tadi maksimal satu ruangan tuh 4 orang. Nah, jadi setiap instansi rumah sakit di ruangan kamar rawat inap itu 4 bed? Maksimal Pak. Maksimal ya. 4 bed. Jadi karena maksimal ya boleh 3, boleh 2, boleh sendiri. Ya. Karena belakangan ini kan 6. Betul lah. Bahkan 8 mungkin ada kali. Ya, mungkin tadi tidak tertutup kemungkinan ya. Betul. Nah, dengan adanya ketentuan ini ya tadi lebih tertata lagi lah. Ini. Baik, berarti terkait untuk kelas rawat inap standar ini terkait ruangannya, betul, bednya, gitu ya, nanti banyak lagi tuh kamar mandinya, pintunya, tirainya, jaraknya, itu ada 12 item kurang lebih. Siap, baik. Apakah betul Pak, jika ada pasien yang dirawat inap menggunakan BPJS Kesehatan akan dipulangkan jika sudah 3 hari meskipun pasien belum sembuh nih Pak? Nah, ini kan di aplikasi Mobile JKN itu kan ada menu yang namanya screening. Betul. Apakah screening itu dapat dimanfaatkan Pak untuk pensiunan BRI? Pak Herman, untuk yang fitur terkait screening riwayat kesehatan, itu manfaatnya bisa berulang-ulang kali atau hanya 1 kali setahun?